Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu tetap semangat untuk mengikuti pelajaran IPA. Untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu membahas tentang jaringan dan organ. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kita lihat yaitu untuk mengetahui apakah itu jaringan dan apakah itu organ. Perhatikan gambar berikut, manakah yang disebut dengan sel dan manakah yang disebut dengan jaringan. Yang disebut dengan sel yaitu gambar satu kotak, sedangkan kalau semuanya kalau kita lihat disebut dengan jaringan. Anak-anak, kalian perhatikan ada berapa sel pada jaringan tersebut? Ternyata kalau kita hitung ada 9 sel. Jadi, kita bisa menyimpulkan jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kita bahas dulu macam-macam jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah, selalu ada di ujung batang maupun ujung akar, sehingga tumbuhan bisa tumbuh tinggi. Sedangkan jaringan penyokong itu berdinding tebal sebagai penyokong penguat tumbuhan. Contohnya adalah jaringan sklerenkim dan jaringan kolenkim. Untuk jaringan dasar atau parenkim ini biasanya mengisi ruang antar jaringan, biasanya diisi oleh berupa klorofil yang ada pada daun. Sedangkan jaringan pengangkut di sini pada tumbuhan berupa xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dari tanah menuju daun, sedangkan jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Jaringan pelindung atau epidermis biasanya berada di luar organ dan fungsinya melindungi permukaan tumbuhan. Untuk jaringan hewan ada 4 macam, yaitu ada jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Untuk jaringan ikat bisa kalian lihat di situ contoh-contohnya ada jaringan konektif, jaringan adiposa, jaringan tulang, dan jaringan darah. Untuk jaringan otot ada 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalian perhatikan perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang ketiga yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel ini tampak tersusun rapi dan rapat karena berfungsi sebagai pelindung dan terletak pada paling luar. Yang keempat yaitu jaringan saraf. Kalian perhatikan sel saraf yang ada pada gambar. Pada sel saraf ini terdiri atas beberapa bagian sel, yaitu ada inti selnya, ada dendrit, ada akson, ada selubung mielin, ada sel Schwann, ada terminal akson, dan juga ada nodus Ranvier. Kalian tadi sudah mengerti tentang jaringan, sekarang kita lanjutkan tentang organ. Organ itu adalah kumpulan dari jaringan yang mempunyai fungsi yang sama. Kita perhatikan dulu organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan terdiri atas daun, bunga, buah, batang, dan akar. Tadi kita sudah menyimpulkan bahwa organ adalah kumpulan dari jaringan. Mari kita perhatikan organ batang di samping ketika dilihat dari mikroskop antara batang dikotil dan batang monokotil. Kalian perhatikan untuk batang dikotil perbedaan dengan batang monokotil yaitu adanya kambium. Kemudian letak antara floem dan silemnya. Antara floem dan silem untuk dikotil letaknya teratur karena sudah dipisahkan oleh kambium. Sedangkan pada batang monokotil antara floem dan silemnya belum teratur karena tidak ada kambium. Kita perhatikan organ daun yang terlihat pada gambar. Jika terlihat pada mikroskop, ternyata organ daun tersusun atas beberapa jaringan. Jaringan yang terluar adalah epidermis atas dan juga epidermis bawah.
Pada epidermis bawah di sini ada stomata yang fungsinya tempat keluar masuknya udara, CO2 dan O2. Sedangkan juga ada jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spon, di mana di situ adalah tempat terjadinya fotosintesis. Di situ juga terdapat xilem dan floem. Sekarang kalian perhatikan tabel berikut, yaitu organ-organ pada hewan, jaringan-jaringan penyusunnya, dan fungsinya. Tadi sudah Bu Rizka jelaskan tentang jaringan dan organ. Sekarang untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan dan organ. Soal yang kedua, lengkapi jaringan penyusun organ batang, dikotil dan monokotil pada gambar di bawah ini. Soal yang ketiga, sebutkan jaringan penyusun organ mata. Sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya segera kalian kerjakan di buku tulis. Sekian dulu kita akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.